Hai guys, balik lagi nih di channel YouTube saya bersama saya Christian Alexander seperti biasa. Nah, hari ini aku mau sharing-sharing nih beberapa upgradean dari si Mamba yang bisa kalian lihat nih, knalpot, frame slider. Terus yang gak kelihatan sih ada di dalam beberapa. Nanti aku bakalan share apa aja yang sudah aku upgrade dari si Mamba ini. Ikutin terus videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau misalnya kalian mau cerita-cerita juga atau kalian ada masukan-masukan, nggak masalah. Yuk kita langsung jalan. Oke, ngomongin upgradean si Mamba, yang pertama ya kalian bisa denger nih pasti. Untuk yang pertama aku sudah upgrade knalpot Laserbit yang Evo 1, Laserbit Evo 1 full system. Nah, kenapa akhirnya aku memilih Evo 1? Jadi gini ya, Laserbit itu kan ada beberapa tipe. Ada Laserbit Evo 1, Laserbit Evo 2, Laserbit Evo 2 yang Blue Race, sama Laser R. Setahu aku sih di jajaran Laserbit itu. Nah, kenapa aku pilih Evo 1? Jadi gini, menurutku ya suaranya tuh adem. Terus lubang in sampai outnya dia tuh juga lebih mengecil. Kenapa? Nah, itu kenapa lebih ngecil? Jadi aku ngerasa lebih padat aja sih powernya. Oke, yang kedua adalah frame slider. Ya, semua orang pasti sudah tahu lah gunanya frame slider apa. Nah, kalau yang aku pakai ini adalah frame slider dari KTC. Ini barang juga susah banget dicarinya untuk zaman sekarang ya. Tapi kalau dulu itu ya, banyak sekali. Dan merek-merek yang terkenal setahu aku itu adalah si Sato Racing. Nah, frame slider Sato Racing itu kan sudah nggak ada tuh di sini. Aku udah cari juga kemana-mana, tapi dapatnya malah KTC. Ya menurutku sih sudah cukup, lebih dari cukup sih. Looksnya juga bagus menurut aku, nggak ala yang mengkilat gitu. Nggak buat motor jadi apa ya? Jadi alay lah pokoknya. Kalau menurut aku ya, menurut aku. Nah, terus yang ketiga adalah aku ganti busi. Karena kan kemarin kan hampir bongkar semua ya, karena hampir lumayan banyak lah yang tak pasang. Dan belinya aku juga nyicil sih sebenarnya, nggak langsung semua brek gitu, nggak. Jadi aku sebenarnya udah beli barang-barang ini dari berbulan-bulan lalu. Terus ada corona rame ya di Surabaya. Nah itu, jadi kan semua bengkel pada tutup dan aku akhirnya nggak bisa masang. Oke, balik lagi ngomongin busi aku pakai Breeze Silver. Ngomongnya sih Breeze Silver Racing, ngomongnya sih kayak gitu. Nah, kenapa sih akhirnya aku pakai Breeze pun enak ya, secara tarikan jadi lebih ringan. Pembakaran juga diklaim pembakarannya sempurna, diklaimnya mereka sih seperti itu. Dan aku ngerasa pun di akselerasi pun juga enak banget. Nah, kalau menurut kalian, kalian pakai apa aja nih kalau masalah busi? Kan ada NGK, ada apa lagi ya? Aku kurang tahu sih kalau zaman busi ya. Kalau busi aku taunya NGK atau Breeze. Oke, yang keempat, aku ganti open filter. Nah, di Ninja itu banyak banget kan open filter. Ada dari KNN, ada dari Verox, ada juga BMC. Ada karbu juga tuh. Nah, yang aku pakai ini adalah si
KNN yang tipenya tuh seperti ini. KNN itu ada beberapa tipe untuk beberapa sih, cuma ada 2 tipe. Jadi yang tipe seperti ini sama yang ini. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau tipe yang pendek ini itu lebih diperuntukkan untuk Ninja FI. Loh, kenapa? Nah, kalau kenapanya, kemarin aku cerita-cerita sama teknisi sih, katanya apa ya, kalau kamu pakai ini powernya tuh kurang maksimal, kurang dapet. Kalau ngomong secara performa sih kayak gitu katanya. Cuma kalau secara dalam aku sih juga kurang ngerti ya. Mungkin ada yang ngerti dan pernah ngerasain pakai ini, bisa komen di bawah. Aduh, lampu merahnya banyak banget dah. Setelah busi, aku ada setting karbu lagi sih ya, karena kan biasa pasangannya kalau kita ganti knalpot, setahu aku ya, aku ganti knalpot itu harus setting karbu. Nah, untuk setting karbu, aduh, lampu merah lagi. A few minutes later. Oke, untuk setting karbu ya, aku pakai jettingnya pakai Factory Pro yang kuning. Nah, itu untuk ukuran pilot jetnya kalau nggak salah 90. Dan main jetnya itu 108 atau kebalik ya, pokoknya ya itulah, pokoknya antara itu 90 dan 108. Kemarin setelah di setting dapatnya segitu, yang paling enak, yang paling ngejos buat motor ini, dan hasilnya pun wah luar biasa banget. Torsinya dapet, performa torsinya dapet, tarikannya jambak banget. Tapi tetap kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati, nggak boleh terlalu over juga nyetir motor ini, karena mengingat aku punya PR lagi di banku depan belakang nih mati sebenarnya. Cuma ya biasalah, masih nyari-nyari ban bagusnya apa. Nah, menurut kalian ban apa sih biasanya yang kalian pakai untuk ninja kalian? Ya biasanya sih, kalau aku sih kemarin nyari-nyari, kebanyakan orang-orang pakai Pilot Road 4, Pilot Road 5, Pirelli. Beberapa Pirelli jarang sih, aku paling sering lihatnya tuh Michelin. Cuma menurut aku kalau misalnya pakai Michelin Road 5 atau Road 4 itu kok kayaknya overpower banget ya. Apalagi kita cuma buat di kota-kota aja. Karena ban itu kan sebenarnya diperuntukkan lebih ke sirkuit ya. Sedangkan kita yang di kota-kota kalau pakai ban itu, menurut aku sih overpower sekali. Overpower banget. Jadi ya gitu dah. Oh iya, sama selain itu rem juga harusnya udah mulai diupdate ya, karena motor ini feelingku sih dari 10 tahun yang lalu juga nggak pernah diganti kayaknya secara kampas sampai ke minyak rem. Ya memang sih aku nggak tahu apakah kampas dan minyak rem ini ada expirednya atau enggak. Setahu aku sih nggak ada, tapi tetap aja namanya umur. Oh enggak sih, kalau minyak rem setahu aku harus ganti yang dot 4 itu setahun sekali, dan dot 4.1 ya, dot 5.1 itu 6 bulan sekali. Nah, itu aku dapat pelajari itu dari YouTube-nya, apa sih namanya, ya itulah, pokoknya aku lupa namanya, apa ya, ya pokoknya itulah. Berapa ya sudah ya, udah knalpot, frame slider, busi, apalagi ya, busi, open filter. Oh, sekarang yang kelima nih, upgradean yang aku pakai itu adalah CDI. Loh, kenapa CDI nya diganti? Jadi gini sih menurut aku, jadi
dengan spek motor kita pasti ngerti lah. Orang-orang yang modif pasti ngerti. Kita harus mengupgrade anggapan ECU ya, otaknya motor ini sesuai dengan spek motor yang ada. Itu supaya apa ya, bukan supaya lebih boros atau apa ya, tapi lebih ke apa sih ngomongnya ya, aduh, lebih ke dimaksimalin lah, gampangnya itu dimaksimalin. Apa yang sudah kita pasang di motor itu harusnya kan kita maksimalin tuh, karena kalau nggak maksimal kan rugi. Buat apa kita upgrade udah sedemikian rupa tapi hasilnya kan nggak maksimal. Jadi kemarin aku nggak beli sih, sebenarnya orang jual. Jadi dia pernah pakai CDI ini untuk balap. Teknisinya sih dia pakai CDI BRT yang 24 step, dan harusnya sudah open limiter juga karena CDI nya dia diperuntukkan untuk balap. Menurutku setelah ganti CDI ini dan ngikutin spek motor, performa motor ini jauh lebih mantep sih. Napasnya juga panjang banget seperti ini. Terus awas, ingat ban motor mati. Enak banget motor, gila. Oke, mungkin sekian dulu ya sharing-sharing yang bisa aku kasih dari project si Mamba. Udah jajan-jajan nih, jajan-jajan untuk meningkatkan si performa motor ini. Dimanapun kalian berada, tetap hati-hati ya, tetap hati-hati, stay safe, apalagi masih corona gini. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Kalau riding jangan lupa pakai sarung tangan lah, minimal sarung tangan dan masker. Biarpun gak enak pakainya, tapi demi kesehatan tuh mahal bro, pokoknya kesehatan tuh mahal banget. Jangan sepelekan sekali-sekali. Kalau nggak bisa keluar, jangan keluar. Kalau mau keluar yang hal-hal nggak penting itu jangan usah keluar, karena ya semua kesadaran diri sendiri lah, aku nggak bisa ngomong. Oke, sekian dulu video ini. Thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin yang mau bagi ilmu bisa komen di bawah. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya penunggang Ninja Karbu dimanapun kalian berada, motornya benar-benar dirawat, karena motor ini sudah menjadi salah satu ikonik. Biarpun harganya ada yang naik, ada yang turun, tapi tetaplah motor ini motor pertama dan menjadi pencetusnya mesin 250 cc. Sebelum yang lain ada. Nah, jadi begitu aja. Thank you guys. See you, bye.